Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Waalaikumsalam, Bu Guru. Baik. Ya, Ibu Guru berharap semoga anak-anakku sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi sekarang ini masih kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Olehnya itu, anak-anakku harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Iya, yang semangat dong. Ya, Bu Guru, semangat. Ibu cek dulu ya, siapa yang tidak hadir. Oh, ini saya lihat 16 orang ya, berarti hadir semua. Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, hari ini kita ganti lagi ya dengan lagu wajib nasional yang lain, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin temannya untuk menyanyi? Ayo. Pipit, Bu Pipit. Ya, Puji. Ayo, aku pimpin ya lagu Garuda Pancasilanya ya. Marilah kawan. Free memory aja kali ya, supaya cepat. Iya. Oke, makasih ya. Iya. Sekarang anak-anakku baca dulu bukunya pada tema 2. Pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo silahkan anak-anakku membaca dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah. Sudah. Ya, Bu. Apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Punya. Semua punya hewan peliharaan. Hewan apa itu? Kucing. Burung. Oh iya, bermacam-macam ya. Ayam, burung. Nggak ada yang pelihara ikan? Enggak, Bu, ikannya habis. Habis digoreng ya? Iya, Bu. Tadinya aku tanam ikan lele tapi habis. Ya, nggak apa-apa. Hewan yang kalian pelihara itu hidupnya di mana anak-anak? Di darat, Bu. Di darat, di air, dan di udara. Iya, burung hidupnya di udara ya karena terbang. Begitu? Iya, Bu Guru. Ya. Hari ini kita belajar pada sub tema 2, yaitu karakteristik tempat hidup hewan. Ibu Guru berharap setelah anak-anakku mempelajari materi ini, anak-anakku sekalian dapat menemukan karakteristik tempat hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar. Terus dapat mengidentifikasi karakteristik tempat hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar. Setelah itu, sebentar kita akan membuat karya mosaik ya. Ya, Bu. Anak-anak dapat membuat karya seni rupa teknik mosaik dengan benar. Peserta anak-anakku dapat menemukan bahan untuk membuat karya mosaik itu dengan bahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anakku. Selanjutnya Ibu Guru akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang ikan dan ayam. Ayo diperhatikan ya videonya. Ya. Oke. Diperhatikan ya videonya.
Ini adalah ikan dan ayam. Udah, Bu? Ikan dan ayam. Iya. Nah, setelah tadi anak-anakku melihat tayangan dalam video, ada tadi kan ikan ini. Iya, Bu. Ikan tadi lompat keluar dari air. Apa yang terjadi dengan ikan yang lompat keluar? Kehausan. Kehausan. Ada yang lain ya? Ikannya nggak bisa berenang. Ikannya nggak bisa berenang. Nah, terus ayam lompat ke dalam air. Bagaimana ayamnya? Tenggelam. Ayamnya nggak bisa Tenggelam. berenang. Ayamnya nggak bisa napas, Bu. Ayamnya nggak bisa bernafas. Ayamnya Ya, tidak punya benar. insang, Bu. Ya. Tadi ikan lompat keluar. Kenapa ikan tidak bisa bertahan tanpa air? Tadi kan muncul itu. Karena ikannya hidupnya di air, Bu. Hidupnya Iya. di air. Tetapi kenapa tidak langsung mati? Padahal dia tidak di air. Karena ada darah kali ya, Bu ya. Oh iya, pintar. Nah, ini Ibu jelaskan ya. Seekor ayam yang bermain. Apakah seekor ayam bisa bermain di dalam air? Jawabannya tentu tidak, karena ayam hidupnya di darat. Sedangkan ikan hidupnya di air. Aku bisa baca, Bu. Aku bisa baca, Iya, Bu. silahkan. Apakah seekor ayam bisa bermain di dalam air? Jawabannya tentu tidak, ya. Karena ayam hidupnya di darat dan ikan hidupnya di air. Ayam yang hidup di darat akan mempunyai paru-paru untuk bernafas. Sedangkan ikan di dalam air mempunyai ginsang. Ikan juga mempunyai sirip untuk bergerak di dalam air. Ayam yang hidup di darat mempunyai kaki untuk berpindah tempat. Itu bunyinya. Ciri tubuh yang dimiliki hewan satu dengan yang lain tidaklah sama karena mereka tinggal di tempat yang berbeda. Ya. Selesai, Bu. Pintar. Lancar ya membacanya, Septiana. Aku belajar membaca. Rajin berarti. Ini ayam hidupnya di darat dengan karakteristik atau ciri-cirinya itu dia bisa hidup di darat karena bernafas dengan paru-paru. Ya, dan bisa berpindah tempat dengan kakinya. Berbeda tadi dengan ikan. Ikan hidupnya di air, bernafas dengan insang. Dia bisa berpindah karena mempunyai sirip. Dia bisa bergerak di dalam air, berpindah berenang-berenang. Karena siripnya itu tadi. Nah, ini kalian lihat gambar hewan. Hewan apa itu yang pertama? Kelelawar. Nah, kelelawar. Kelelawar hidupnya di mana? Di pohon, Bu. Hidupnya di atas pohon. Nah, di atas pohon. Ayo, siapa yang bisa membaca? Saya, Bu, saya. Iya, silahkan. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang lebih baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan non-nocturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah
dan kelelawar pemakan serangga. Iya, terima kasih Wulan. Itulah tadi karakteristik tempat hidup kelelawar. Kelelawar itu hidupnya di atap rumah atau di gua ya. Seperti tadi yang telah dibacakan oleh Wulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan. Kelelawar melakukan kegiatan di malam hari. Kenapa di malam hari kelelawar melakukan kegiatannya? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena hewan non-turnal. Ya, karena hewan non-turnal. Ibu, Pintar ya. kalau siang dia ngapain Ibu? Sembunyi di dalam gua. Tidur dia, Ambre. Tidur. Oh, Pintar. Kalau Ambre ini tidurnya siang apa malam? kalau saya tidurnya malam. Iya, kan bukan kelelawar. Selanjutnya, yang gambar kedua itu gambar apa? Itu Cicak. 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 Ayo, Dias, bisa membaca? Iya. Cicak mempunyai Silahkan. pangkat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga menangkap serangga. Cicak mempunyai urutan rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan cicak tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Bu guru. Iya. Oh, tokek itu termasuk jenis cicak, Bu ya? Iya, termasuk. Oh. Dia sejenis ya, dia cicak sama Ya, di rumahku tokek. ada tokek. Bu. Iya. Bu guru, kalau tokek itu bunyinya kayak gini ya Bu Guru. Iya, persis. Pintar. Kayak gitu ya Bu. Iya. Di rumahnya Nana punya tokek itu, Bu. Iya, makanya dia tahu bunyi tokek bagaimana. Itu binatang peliharaannya Nana itu, Bu. Sering di sawah dia, Bu, main-main di sawah. Nah, Biar bisa dijual Ibu jadi cuan-cuan. iya. Oh, itu bisa dijual ya? Bisa, harganya mahal itu tokek, Dias. Oh, bisa dimakan dagingnya, Bu? Gak bisa. Oh, nanti saya cari itu tokek. Ya. Diharap Oh, Bu benar, Dias benar. ya. Kasih nanti Bu Dias. Nah, Iya. cicak bisa melengket di dinding karena pada telapak kakinya mempunyai perekat. Makanya cicak itu nggak jatuh karena ada perekat di telapak kakinya. Sama kayak Spiderman ya Bu ya. Iya, Iya, Spiderman. iya. Yang ketiga ada gambar hewan. Yang ketiga ada gambar apa anak-anak? Bungalon. Bu. Bunglon. Iya, ini si bagus ini. Bisa bagus dibaca? Bisa Bu Guru. Iya, silahkan. Bunglon dapat Terbesar Bu Nana. mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Sudah Bu Guru? Iya, terima kasih ya. Ini bagus. Rajin
rajin membaca di rumah ya, Nak, supaya tambah Iya, Bu lancar. Guru. Ya, itu adalah karakteristik bunglon. Bunglon bisa berubah warna sesuai tempat dia, di mana dia menempel atau berada ya. Itu bunglon. Contohnya, jika dia berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka bunglon itu berubah warna juga menjadi coklat. Dengan Iya cara Bu, waktu Nana SD, Ya. astagfirullah. Waktu kemarin Nana pernah tengok Bu, Ya. bunglon besar di rumah temen Nana ada. Iya. Kalau bunglon itu sama dengan iguana? Beda. Ah, Iguana beda. Iguana lebih gede, lebih besar. Oh, Tapi soalnya- dia satu spesies dengan bunglon. Gitu. oh sepupuan Bu ya? Iya, sepupuan. Seperti dia dengan Puji kan sepupuan. Iya. Iya. Aku lebih besar, Puji lebih kecil, imut ya. Bunglon baru mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Begitu dia melihat ada yang ingin menangkapnya, bunglon langsung pindah ke tempat yang lain. Dia berubah warna menyamai dengan tempat dia. Berarti dia bisa apa ya Bu namanya ya Bu? Kalau orang mau nangkep dia nggak mau, melindungi diri ya Bu ya? Iya, melindungi diri kan kalau sama warnanya berarti orang yang mau menangkap gak bisa lihat. Hewan di atas mempunyai karakteristik tempat tinggal yang berbeda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Hewan yang mempunyai karakter tempat tinggal yang berbeda tentu tidak bisa hidup berdampingan bersama-sama karena ciri khusus yang dimiliki mereka pun berbeda. Keadaan alam atau iklim. Aku baca, Bu. Ya, Aku mau baca. iya, silahkan. Keadaan alam, yaitu iklim dan bentuk muka bumi, sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Hewan akan memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar hidupnya. Kemampuan beradaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Iya, betul. Puji lancar membacanya, berarti rajin membaca di rumah ya, latihan terus. Iya, Bu. Iya. Nah, ini ada gambar. Anak-anakku bisa mengamati di mana hewan yang ada dalam gambar ini, mana tempat hidupnya. Ada Bebek di darat, air. ada di air, Bu. Bisa anak-anakku mengelompokkan hewan yang ada di dalam gambar berdasarkan ciri khususnya. Tempat hidupnya di Bisa, mana? Bisa. Iya. Ayah, Bu. Ayo, siapa? Ya, silahkan Amra ini. Ayam, Bu. Iya. Ayam hidupnya di darat. Iya. Siapa lagi selanjutnya? Saya, Bu. Iya, Ikan dia. hidupnya di air. Bu, Iya. Bu. Ya. Bebek itu kan bisa hidup dua-dua ya Bu ya? Ada di air, ada di darat juga ya Bu ya? Iya. Bebek bisa hidupnya di darat. Itu dia Oh, di di darat. air cuma berenang karena Oh gitu. Iya. Bebek bisa berenang, Mandi, tapi mandi. tidak seperti ikan cara Mandi. berenangnya. Ikan kan di dalam Iya. air, kalau bebek cuma di atasnya air.
Iya, di iya, permukaan iya. air. Ya. Berarti bebek tuh di darat aja ya, Bu, yang di Iya, air cuma hidupnya di menumpang darat. berenang aja Iya. sama numpang mandi. Iya, seperti Nana kan biasa berenang sekalian. Bebek bisa berenang karena kakinya juga mempunyai selaput. Ya. Ini ada lagi gambar apa ini? Ayam, Bu. Ayam dan ikan. Sama Ikan. ikan. Tadi anak-anakku sudah tahu ayam tadi hidupnya di darat. Ikan hidupnya di air. Nah, sekarang perhatikan gambarnya itu terbuat dari apa ya? Itu Biji-bijian. ayamnya dari biji-bijian, Bu. Biji-bijian, ada jagung, ada kacang hijau, Ada kuaci tuh, Bu. ada. Anak-anak, kemarin saya sudah Ibu telah membagikan LKPD. Nah, siapa yang ingin tampil ini hari harus ditampilkan di depan kelas. Ayo, siapa yang sudah selesai? Bu, saya belum selesai, saya lupa. Nana ikut lagi, Bu. Ayo Septiana, coba. Silahkan tampil. Anak-anakku, sebentar temannya akan mempresentasikan hasil kerjanya. Anak-anakku menyimak ya. Mendengarkan sama-sama. Ayo. Setelah tadi Septiana menyajikan hasil karyanya, apakah anak-anakku yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ya ada, Bu. Ya, itu Ibu, ya. Ibu, kalau bikin itu kan nggak harus biji-bijian aja ya, Bu, ya. Boleh kertas kan, Bu? Boleh. Kertas digunting, kertas berwarna ya, supaya Iya, yang kertas origami kan, Bu? boleh. Boleh sekali, Bu. Nana. Iya, Bu. Ya. Ada yang lain anak-anakku yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Udah, tidak ada yang ingin ditanyakan? Iya, Tidak, Bu. Bu. Nah, sekarang karena waktu sudah hampir pulang, Ibu dan anak-anakku sekalian, ayo kita menyimpulkan materi hari ini. Siapa atau ada anak-anakku yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Dias. Hari ini kita sudah belajar mengenai tempat karakteristik hidup hewan. Ada hewan hidup di air, ada hewan hidup di darat, Bu. Ya, betul. Hewan ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Contoh tadi itu bebek, hidup di darat dengan karakteristik dia mempunyai selaput pada kakinya, bisa berenang. Bunglon, tadi ada bunglon hidup di darat dan bisa berubah warna untuk melindungi diri. Nah, anak-anak, ibu guru akan memberikan kalian tugas di rumah membuat karya mosaik. Karya mosaiknya itu polanya hewan ya. Hewannya bisa hidup yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Tapi nanti yang ditempel itu adalah sumber alam yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anakku. Contohnya daun kering. Ya, bisa kan? Iya. Oke, Bu. Iya. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pelajaran pagi
pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.